wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini Ulun Muhammad Iqbal ingin menjelaskan apa itu musik untuk modernisasi dakwah. Sebelum kita memasuki ke musik untuk modernisasi dakwah, kita harus mengetahui namanya sejarah teori musik. Nah, sejarah teori musik tersebut kita ketahui bahwasanya ada namanya filsuf komponis, yaitu namanya Al-Farabi. Al-Farabi sendiri yaitu namanya yaitu filsuf komponis yang mempunyai karangan Kitabu al-Musika al-Kitabir, yaitu tentang teori-teori musik. Nah, diriwayatkan oleh Al-Farabi bahwasanya beliau pernah pergi ke penguasa Syria untuk melantunkan musik. Ketika beliau melakukan lantunan musik yang pertama atau nada yang pertama, bahwasanya para hadirin tersebut ada getaran atau merasakan hal-hal yang bahagia dan tertawa. Dan yang kedua pun, nada kedua pun dilantunkan oleh Al-Farabi bahwasanya yang dirasakan oleh para hadirin itu adalah ada yang menangis, terharu, dan ada yang tertidur. Jadi yang kita dapat simpulkan, makna yang dapat kita simpulkan dari yang di atas tadi, bahwasanya untuk penikmat musik pun bisa merasakan lantunan-lantunan nada yang dibawakan oleh seorang pemusik. Apakah itu bahagia, apakah itu terharu, apakah itu tertidur. Ya bisa membuat tidur gitu. Nah, hal-hal yang bisa dirasakan itu adalah seorang penikmat musik. Lalu kita pergi ke arah Indonesia sendiri. Indonesia sendiri, musik untuk dakwah itu sudah dilakukan di zaman Sunan, ya, zaman kerajaan di Jawa, yaitu Sunan Kalijaga. Yaitu ada pasti kalian mengetahui ada namanya judul lagunya yaitu Ilir. Nah, yang refnya itu salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Itu adalah salah satu musik untuk dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga di masa pada saat itu. Tapi karena musik di zaman itu tidak ada, makanya itu musiknya diganti dengan wayang. Nah, dengan wayang-wayang. Jadi dakwahnya lewat wayang. Dengan musik tradisional ya, yang kayak gamelan dan segala macam itu. Di zaman dahulu saja Sunan Kalijaga sudah melakukan namanya musik untuk dakwah. Apa sih saat ini musik untuk modernisasi dakwah? Nah, musik modernisasi dakwah ini saat ini banyak ragamnya kita ketahui, itu kan. Yang mengetahui tentang tahun 90 atau tahun 2000-an yang artisnya yaitu namanya Haddad Alwi. Haddad Alwi ini adalah seorang penyair pemusik Islam. Ya kan, yang banyak kita mengetahui kan. Ada yang judulnya Rindu Muhammad, ada yang judulnya Itiraf. Itiraf itu adalah syair pengampunan, ya. Syair Itiraf, ya. Itu adalah yang kedua contoh hal yang saya ambil itu, bahwasanya itu adalah salah satu musik untuk dakwah. Rindu Muhammad itu bersalawat kepada Nabi. Kita diajarkan untuk salawat kepada Nabi. Amunnya Itiraf itu kita berdoa untuk pengampunan yang kita lakukan saat ini nih. Ada juga yang saat ini yang di tahun 2000, viralnya tahun 2019 atau 2021 ini, yaitu namanya, pasti kalian mengetahui, yaitu namanya Nisa Sabian, Gambus.
musik-musik beliau itu banyak tentang syair-syair Islam untuk dakwah-dakwah Islam. Nah, itu. Saat ini pun banyak gitu ya, ragam-ragamnya, bukan dari Nisa Sabian saja yang bisa melakukan syair-syair Islam. Adapun dari yang lain-lainnya pun. Tetapi di Indonesia sendiri ada namanya pro dan kontra tentang musik modernisasi dakwah ini. Ada yang mengatakan bahwa musik itu haram untuk didengarkan, ada yang musik itu halal untuk didengarkan, ada yang musik itu makruh untuk didengarkan. Musik haram didengarkan itu maksudnya adalah mungkin makna yang dianui atau makna yang tersirat tidak tersambung dengan ajaran-ajaran Islam. Mungkin itu ada beberapa oknum yang mengharamkan. Namun yang halal mungkin yang dibawa-bawa oleh makna dari musik tersebut bisa membawa orang yang ada di sekitarnya, penikmat musik tersebut, bisa lebih mengikuti gitu. Nah, lebih kayak misalkan musik tentang salawat kepada Nabi tadi. Jadi orang itu mengikuti salawat pada Nabi setiap hari untuk mendengarkan musik tersebut. Nah, ada juga musik yang makruh. Bagaimana? Ada yang pendengarnya yang yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Artinya di dalam lirik musik tersebut ada makna-makna yang tidak boleh dikatakan, ada yang makna yang boleh dikatakan gitu. Nah, tapi saya belum bisa memberikan contohnya ya, itu belum saya dapat gitu. Nah, jadi yang haram dan halal itu tinggal terserah kalian saja bagaimana menuainya gitu. Nah, jadi tinggal buat kalian saja yang menilainya sebagaimana, ya kan, tentang musik modernisasi dakwah ini. Kalau saya sendiri pun untuk musik untuk modernisasi ini adalah sesuatu kewajiban, karena musik modernisasi dakwah ini adalah untuk memajukan dan meningkatkan gitu. Nah, ya kan, dakwah itu kan untuk mengajak kepada orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan gitu. Ya kan, dakwah, sholat dan segala macam itu. Dari musik saya dengarkan yang contohnya seperti ini aja, kayak Maulid Habsyi. Maulid Habsyi banyak sekali ditentang oleh orang-orang oknum ya, yaitu ada pro dan kontra. Yang pro-nya adalah Maulid ini untuk melantunkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang kontranya yang bahwasanya sejarah Maulid Habsyi ini tidak ada gitu. Nah, siapa yang melanuinya? Siapa? Nabi Muhammad aja tidak ada. Nah, ada Nabi Muhammad saja tidak melakukan Maulid Habsyi. Nah, maksudnya itu. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Nah, itu aja dari Ulun untuk menjelaskan musik untuk modernisasi dakwah tersebut. Sekian dari Ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.